Shalom, kita bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Pada saat ini kita akan masuk ke dalam materi kelas 4. Nah, anak didik kami, sebelum mengawali setiap aktivitasmu untuk setiap hari, senantiasa berdoalah bersama dengan keluargamu di rumah masing-masing. Hari ini kita akan mempelajari Allah penolongku yang setia. Nah, anak didik kami, di rumah penugasanmu adalah untuk membaca kitab yang akan mendukung pembelajaran kita pada hari ini, yaitu dari kitab 2 Raja-Raja 5 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14. Nah, anak didik kami, pada pembelajaran yang lalu, anak didik sudah mempelajari banyak hal terutama tentang pertolongan Allah di dalam kehidupan kita. Nah, apa manfaat yang akan kamu dapatkan dalam pembelajaran saat ini? Tentu manfaatnya adalah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama adalah anak didik mampu menjelaskan bahwa Tuhan adalah penyembuh segala penyakit. Nah, yang kedua, anak didik mampu menjelaskan ciri-ciri penyakit kusta dan akibatnya. Yang ketiga, anak didik mampu membedakan pandangan perjanjian lama dengan pandangan Tuhan Yesus tentang penyakit kusta. Yang keempat, anak didik mampu menjelaskan jabatan Naaman, penyakit dan cara mencari kesembuhan. Yang kelima, anak didik akan mampu menjelaskan tindakan Nabi Elisa terhadap Naaman. Dan yang keenam, anak didik mampu menceritakan kembali cara Naaman berterima kasih atas pertolongan Nabi Elisa. Nah, yang ketujuh, anak didik mampu menjelaskan mujizat Tuhan kepada Naaman. Nah, yang terakhir, ini yang kedelapan, anak didik mampu menjelaskan beberapa pertolongan Tuhan atas hidupnya. Nah, anak didik kami, pada pembelajaran kita saat ini, kita akan mengetahui bahwa Tuhan adalah penyembuh segala penyakit. Bahwa Tuhan adalah penyembuh segala penyakit. Nah, anak didik mari buka Alkitabmu, Lukas 5 ayat 12 sampai dengan 16. Lukas 5 ayat 12 sampai dengan 16. Penugasanmu di rumah adalah untuk membaca kitab 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai dengan 14. Tentunya itu kamu baca sebelum memasuki pembelajaran ini. Dan saat ini Ibu akan bacakan Lukas 5 ayat 12 sampai dengan 16. Saya bacakan untuk kita semua. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Pada suatu kali, Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukan kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat sunyi dan berdoa. Nah, anak didik kami, setelah nanti kamu selesai membaca ayat Alkitab 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai dengan 14, lalu sesudah Ibu membacakan Lukas 5 ayat 12 sampai dengan 16. Tentu itu ada hubungannya dengan pembelajaran kita pada saat ini. Judul yang saya baca adalah Yesus menyembuhkan seorang yang penyakit kusta. Dan judul materi kita adalah Allah penolongku yang setia.
Mari tetap ikuti pembelajaran kita. Nah, anak didik kami, siapa yang pernah melihat orang yang mengidap penyakit kusta? Atau sering kita sebut juga lepra. Seperti apa sih ciri-ciri mereka? Mungkin itu yang ada timbul di dalam benakmu. Nah, bagi anak didik kami yang sudah mengetahui dan sudah pernah melihat orang yang berpenyakit kusta, mungkin mereka melihat langsung, atau mungkin beberapa dari kamu, anak didik kami, melihat dari televisi ya, bagaimana penderitaan dari orang yang berpenyakit kusta. Jadi lepra atau kusta ini adalah penyakit yang paling ditakuti pada zaman dahulu. Zaman dahulu di sini maksud Ibu adalah pada zaman Perjanjian Lama. Bahkan hingga pada zaman Yesus. Bahkan hingga pada zaman Yesus. Jadi bagi banyak orang, penyakit kusta ini adalah penyakit yang harus dijauhi. Penyakit yang banyak orang menganggap bahwa penyakit ini adalah sebagai penyakit kutukan. Nah, kalau di Indonesia ada tempat khusus untuk orang-orang yang berpenyakit kusta. Artinya mereka diisolasi di sana untuk diberikan pengobatan. Jadi ada lokalisasi khusus bagi mereka. Jadi kalau di Indonesia, ini misalnya ada di Sitinala, ada di Tangerang ya, di Provinsi Banten. Nah lalu bagaimana dengan pembahasan kita pada saat ini? Jadi ada perbedaan antara penyakit kusta pada saat ini dengan penderita penyakit kusta pada zaman dahulu. Khususnya pada masyarakat di kalangan masyarakat Israel. Mereka itu akan diasingkan. Mereka juga akan terbuang sesuai juga dengan peraturan pada saat itu. Artinya mereka tidak akan dapat berbaur dengan masyarakat. Nah, bagaimana nanti juga kita akan mengikuti pembelajaran ini? Bagaimana jika seorang yang sakit adalah seorang panglima yang sangat berkuasa? Nanti juga kamu akan mengikuti pembelajaran kita. Apakah pengikutnya tetap menerima atau bahkan akan meninggalkan dia? Nah, tetap diikuti pembelajaran kita ya, anak didik kami. Dan ini juga sudah Ibu buatkan dalam pembelajaranmu pada minggu yang lalu. Nah, penyakit kusta ini yang sangat ditakuti ini dulunya karena memang menganggap ini adalah ada hubungannya dengan kutukan. Ada juga yang menganggapnya sebagai dosa. Jadi kalau sekarang istilah kusta ini kita pahami berdasarkan dari pemahaman bahasa atau dari bahasa Sanskerta. Yang di sana dibuat bahwasanya kusta itu berarti kumpulan gejala-gejala kulit secara umum. Atau juga penyakit kusta ini kita sebutkan sebagai penyakit morbus Hansen. Jadi lepra atau kusta atau juga morbus Hansen. Ini sesuai juga dengan nama yang menemukan kuman itu, yang menemukan penyakit itu, yaitu Dr. Gerard Armauer Hansen pada tahun 1874. Jadi selain ditakuti pada zaman Perjanjian Lama hingga pada zaman Yesus, sekarang juga itu ditakuti. Kalau boleh kita tidak terkena penyakit kusta. Nah, anak didik kami, penyakit kusta atau lepra ini ada yang menular dan juga ada yang tidak menular. Ada yang dapat disembuhkan. Namun, ada beberapa kasus yang mengakibatkan kematian. Jadi bisa mengakibatkan kematian. Nah, anak didik kami, bagaimana kita mengetahui itu penyakit kusta atau tidak? Tentu ada ciri-ciri dari penyakit kusta. Tadi kita sudah bahas secara singkat penyakit kusta akibatnya apa? Tentu mengakibatkan selain pengasingan, artinya kita tidak bisa berbaur
dengan masyarakat, kita juga yang paling parah adalah mengakibatkan kematian. Jadi orang-orang akan takut mendekati orang yang menderita penyakit kusta. Yang pertama karena memang takut menular. Dan juga orang takut karena mereka menganggap bahwa kusta ini adalah sebagai penyakit kutukan. Nah, mari kita lihat apa-apa saja yang menjadi ciri-ciri dari penyakit kusta. Akibatnya tadi sudah Ibu singgung ya. Ciri-ciri penyakit kusta dan akibatnya. Yang pertama adalah pada penyakit kusta ini adanya bercak tipis seperti panu. Itu bercak tipis seperti panu pada badan atau pada tubuh manusia. Nah, bercak putih ini atau bercak tipis ini awalnya sedikit, tetapi lama-kelamaan bisa semakin melebar dan semakin banyak. Ini yang ditakutkan, bukannya pulih, tapi semakin melebar dan semakin banyak. Nah, ciri-ciri yang berikutnya adalah adanya pelebaran saraf. Adanya pelebaran saraf, terutama pada saraf ulnaris, medianus, ausilaris, magnus, serta peroneus. Ada pelebaran saraf. Jadi, dia akan semakin berkembang, menyerang saraf tentunya ya. Nah, yang berikutnya, ciri-cirinya adalah kelenjar keringat. Kelenjar keringat kita itu akan kurang bekerja. Sehingga apa yang diakibatkan? Sehingga kulit kita menjadi tipis dan tampak mengkilat. Bukan mengkilat karena mulus ya, tetapi karena memang kelenjar keringat tidak bekerja, sehingga kulit menjadi tipis dan mengkilat. Nah, yang berikutnya adalah adanya bintil-bintil kemerahan atau leproma nodul yang tersebar pada kulit. Yang berikutnya, penderita lepra atau kusta, rambut alisnya rontok. Rambut alis rontok. Dan yang berikut, perhatikan gambar yang sudah Ibu siapkan. Mukanya seperti benjol-benjol ya, dan tegang. Tampaknya dalam gambar, muka benjol-benjol dan tegang yang disebut juga dengan facies lomina. Atau kita menyebutnya muka singa. Nah, itu adalah ciri-ciri dari penyakit kusta. Ciri-cirinya saja sudah tampak mengerikan, bukan? Apalagi akibatnya. Akibat yang paling fatal adalah mengakibatkan kematian. Nah, yang berikutnya adalah bagaimanakah pandangan perjanjian lama dengan pandangan Tuhan Yesus tentang penyakit kusta. Pandangan perjanjian lama dengan pandangan Tuhan Yesus tentang penyakit kusta. Orang Yahudi kuno takut dengan jenis kusta yang umum pada zaman Alkitab. Penyakit menakutkan itu bisa menyerang ujung saraf dan menyebabkan kerusakan permanen. Bisa menyerang ujung saraf dan menyebabkan kerusakan permanen. Artinya, pada zaman dahulu, obatnya pun belum ditemukan. Jadi penderita kusta ini harus dikarantina dan mereka juga harus memperingatkan orang-orang yang sehat tentang kondisi mereka. Ini bisa nanti ditemukan dalam kitab Imamat 13 ayat yang ke-45 sampai dengan 46. Imamat 13 ayat 45 sampai dengan 46. Ini saya bacakan untuk kita. Orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik, rambutnya terurai, dan lagi ia harus menutupi mukanya sambil berseru-seru, najis, najis. Selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Memang ia najis. Ia harus tinggal terasing di luar perkemahan. Itulah tempat kediamannya. Ini luar biasa ya anak didik kami. Mereka harus hidup terasing. Jadi pada zaman perjanjian lama, selain mereka hidup terasing, dikucilkan, mereka juga harus senantiasa memperingatkan orang lain tentang kondisi mereka.
Lalu bagaimana dengan penyembuhan orang yang berpenyakit kusta? Jadi pada zaman perjanjian lama, orang-orang yang berpenyakit kusta ini, dia itu harus dibuang dari tengah-tengah masyarakat yang sehat. Jadi mereka dinyatakan kusta, dan memang harus betul-betul hidup terasing. Dan apabila untuk melihat kesembuhan atau penetapan kesembuhan, mereka itu akan ditentukan oleh imam. Imamlah yang akan menentukan apakah mereka sudah benar-benar sembuh. Jadi itu yang terjadi pada zaman perjanjian lama. Nah, lalu bagaimana pada pandangan Tuhan Yesus? Tadi kita sudah membaca ayat Alkitab Lukas 5 ayat 12 sampai dengan 16. Dan di sana tadi pada bacaan itu kita sudah menemukan bagaimana pandangan, bagaimana perlakuan Yesus kepada orang yang menderita penyakit kusta. Perlakuan Yesus sungguh berbeda. Yesus tidak mengusir mereka, tidak mengasingkan mereka. Bahkan pada Lukas 5 ayat 12 sampai dengan 16, Yesus mau menyentuh dan malah menyembuhkan mereka. Jadi, kalau pandangan perjanjian lama menganggap bahwa kusta adalah penyakit kutukan dan juga membawa maut, penderita kusta diasingkan, pentahirannya adalah oleh imam. Nah, pada perjanjian baru atau secara khusus, perlakuan Yesus atau pandangan Yesus adalah bahwa penderita penyakit kusta tidak lagi diasingkan oleh Yesus, tetapi mereka disembuhkan. Mereka ditahirkan oleh Yesus. Banyak juga yang menyatakan bahwa ini adalah pertanda bahwa kerajaan sorga sudah dekat. Jadi Yesus menyembuhkan mereka dengan menumpangkan tangannya atau dengan menjamah mereka atau bahkan juga menyembuhkan mereka dari kejauhan. Itu yang dilakukan Yesus. Jadi sangat berbeda bukan pandangan perjanjian lama dengan pandangan Yesus. Jadi kusta dianggap dosa, maut dianggap kutukan, maka pada Yesus itu ditahirkan, itu disembuhkan, juga itu pertanda bahwa kerajaan sorga sudah dekat. Nah, anak didik kami, sampai pembelajaran itu masih dapat dimengerti bukan? Tentunya harus bisa ya dimengerti. Nah, dari ayat bacaan yang kamu baca nanti dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai dengan 14, di sana kita akan membahas tentang seorang panglima. Seorang panglima yang menderita penyakit kusta. Siapakah panglima itu? Nah, tentunya sesudah kamu baca pasti akan tahu ya namanya. Dia adalah Panglima Naaman. Panglima Naaman ini terkena penyakit dan dia sudah berusaha untuk mengobati dan tidak sembuh. Jadi orang yang penyakit kusta ini bukan orang biasa, dia seorang panglima. Dia mengalami situasi yang menganggap bahwa apa yang terjadi padanya adalah sebuah kutukan. Lalu dia berusaha mencari kesembuhan. Namun sebelum sampai ke sana, tentu anak didik akan bertanya, siapa sih Naaman? Nah, dari bacaan 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai dengan 14, kita mengetahui bahwa Naaman ini adalah seorang panglima Raja Aram. Panglima Raja Aram. Aram ini merupakan daerah yang berada di sebelah utara Kanaan. Jadi Aram ini juga sebenarnya adalah nama keturunan Sem dan juga keturunan Asher. Dan pada saat kamu nanti membacanya, kamu tidak jelas membaca siapa sih Raja Aram di situ. Namun yang jelas di sini penekanannya adalah tentang Naaman, panglima Raja Aram. Jadi dia menderita penyakit kusta. Naaman panglima Raja Aram, Naaman menderita penyakit kusta
Dan pada akhirnya nanti Naaman akan pergi ke Israel dan mencari kesembuhan. Bagaimana Naaman tahu ada di Israel yang akan memberikan dia kesembuhan? Nah, tentunya adalah dari cerita yang kamu baca nanti akan kamu temukan bahwa ternyata di rumah Naaman ada seorang anak perempuan yang berasal dari bangsa Israel. Pada waktu itu ia ditangkap dan kemudian ia dijadikan menjadi pelayan istri Naaman. Nah, anak perempuan ini sangat berani dan tentunya ia sangat beriman. Jadi saat ia berbicara kepada istri Naaman ini, ia penuh keberanian dan beriman. Ia berkata kepada nyonyanya itu, kepada istri Panglima Naaman ini, dia berkata bahwasanya membawa Naaman pergi ke rumah Elisa untuk mendapatkan kesembuhan. Dia menyuruh supaya Panglima ini pergi ke Israel mendapatkan Elisa untuk mendapatkan kesembuhan. Lalu kalau dipikir-pikir, tentulah bahwasanya anak perempuan ini ditempatkan Allah untuk berada pada satu tujuan. Jadi ia tidak hanya ada di sana untuk ditawan, tidak. Tetapi ada satu maksud Allah. Allah memang menempatkan anak perempuan itu sebuah maksud, yaitu memperkenalkan Naaman kepada Elisa. Dan tentunya memperkenalkan Naaman kepada Allah. Karena nanti di akhir cerita kita akan menemukan bahwa ternyata Naaman akan sembuh. Dan ia akan mengakui bahwa Allah itu ada. Panglima Naaman akan mengakui bahwa Allah itu ada. Nah, apa tindakan Nabi Elisa terhadap Naaman? Mari anak didik perhatikan. Saat Naaman akhirnya berangkat untuk menemui Elisa, jadi Naaman ini berpikir dia kan seorang panglima, dia juga seorang pahlawan. Jadi akan ada perlakuan khusus nantinya yang ia terima. Jadi ada perlakuan istimewa. Nah, saya orang besar. Nabi Elisa nanti akan memberikan sesuatu yang istimewa untuk kesembuhan saya. Namun apa yang terjadi? Elisa malah menyampaikan pesannya melalui seorang hamba. Ia menyuruh hambanya untuk bertemu kepada Panglima Naaman dan menyampaikan pesannya. Apa pesannya? Sungguh di luar dugaan ya. Pesannya adalah mandi 7 kali di sungai Yordan, maka ia akan sembuh. Ia dalam artian di sini adalah Panglima Naaman. Mandi 7 kali di sungai Yordan, maka ia akan sembuh. Tentu hal ini akan membuat Naaman menjadi bingung. Dan dia juga bertanya-tanya dalam hatinya. Loh, kok hanya begini ya? Disuruh mandi ke sungai Yordan. Di kampungku juga banyak sungai yang lebih bagus dari sungai Yordan. Kok malah saya disuruh mandi ya? Seperti itu. Jadi perintah Elisa ini membuat Naaman bingung dan bertanya-tanya, seharusnya tidakkah ada sesuatu yang seharusnya Elisa lakukan? Semisal memanggil-manggil nama Tuhan, atau menggerak-gerakkan tangannya di atas tubuhnya, atau apalah yang sesuatu yang terlihat wow atau terlihat menakjubkan, sehingga nanti penyakitnya akan sembuh, atau mungkin akan memberikan dia obat, seperti itu. Namun Naaman selalu berpikir, kok hanya seperti itu ya? Seperti itu pemikirannya. Namun apa yang dilakukan oleh para pegawai Naaman ini, para pasukannya? Mereka berkata bahwa jika Elisa menyuruh sesuatu yang sulit pun nanti, Naaman pasti melakukan demi kesembuhan. Ini hal yang mudah yang dilakukan, bukan yang sulit. Lalu apa yang ia lakukan? Akhirnya ia pun melakukan apa yang diperintahkan oleh Elisa. Dia pergi ke sungai Yordan dan ia di sana mandi.
Dan juga apa yang terjadi setelah ke-7 kali, ia keluar dari air dan ternyata ia pun sembuh. Di luar dugaan, bukan? Seorang panglima yang berharap ada sesuatu hal yang dilakukan oleh seorang nabi untuk memberikan dia kesembuhan. Ternyata cara yang dipakai Allah melalui Elisa adalah cara yang sangat sederhana. Dan ia beroleh kesembuhan. Nah, anak didik kami, lalu bagaimanakah cara Naaman berterima kasih atas pertolongan Nabi Elisa? Dia berterima kasih kepada Elisa dengan cara memberikan sebuah pemberian. Pemberian tentunya ini adalah barang-barang berharga ya kepada Elisa. Jadi Naaman beserta pasukannya pergi untuk menemui Elisa, lalu ia memberikan pemberian sebagai ucapan terima kasihnya. Tetapi apa yang terjadi? Apakah Elisa menerimanya? Tentu tidak. Elisa tidak menerimanya. Elisa memberkati perjalanannya dan Elisa berharap ia bisa sampai dengan selamat di negerinya. Nah, anak didik kami, apa yang terjadi dengan Naaman? Dengan kesembuhan yang ia peroleh. Tentu yang paling luar biasa adalah Naaman yang tidak mengenal Allah menjadi mengenal Allah. Naaman menjadi beribadah kepada Allah. Naaman menjadi percaya kepada Allah. Pada pembelajaran ini dan dari kisah ini, kita mempelajari bahwa seorang panglima besar dan bisa mengalahkan banyak musuh, ternyata ia tidak mampu untuk menyembuhkan penyakitnya. Itu yang kita pelajari ya. Ternyata ia tidak mampu menyembuhkan penyakitnya. Hanya satu yang bisa menyembuhkan penyakitnya, yaitu Tuhan Allah. Itu yang dapat anak didik, yang dapat kita semua, saya juga pelajari dari kisah Naaman ini. Nah, anak didik kami, mujizat Tuhan kepada Naaman ini adalah bahwasanya juga mengingatkan kita bahwa dalam setiap kehidupan kita Allah turut bekerja. Bahwa dalam setiap kehidupan kita Allah turut bekerja. Karena sehebat apapun kita adalah tetap manusia yang penuh dengan keterbatasan. Jadi kita butuh pertolongan Allah. Kita butuhkan bukan hanya juga pada saat kita bersukacita. Pertolongan Allah ini kita butuhkan pada saat ada masalah. Jadi Naaman merasakan pertolongan Allah pada saat dia sakit. Jadi dalam kehidupan kita merasakan pertolongan Allah, kita merasakan mujizat Allah. Itu sebenarnya adalah dalam keadaan suka maupun duka. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah selalu bekerja dalam hidup kita. Hal yang sederhana, saat kita hendak melakukan sesuatu, kita bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Jadi kita juga bisa bersyukur kepada Allah atas hal-hal yang telah Tuhan berikan kepada kita. Nah, secara sederhana kita bersyukur atas kesehatan, atas makanan minuman, atas keluarga, dan atas semua pertolongan Allah yang membuat kita harus bersyukur kepada Allah. Nah, anak didik kami, kisah Naaman mengingatkan kita akan berbagai pengalaman di mana Allah turut bekerja di dalamnya. Dan kadang kita merasa tidak sanggup untuk menjalani kehidupan, merasa tidak mampu untuk menyelesaikan semua masalah. Kadang kita merasa tidak sanggup mengatasi penyakit atau masalah, namun pada saat mencoba untuk berserah kepada Tuhan, justru disitulah kita merasakan pertolongan Allah. Nah, anak didik kami, beberapa pertolongan Tuhan di dalam hidup kita, ini
sebagai bukti Allah turut bekerja dalam hidup kita ini tadi sudah saya singgung. Dan contoh yang paling mudah Allah turut bekerja dalam hidup kita adalah contohnya saat kita sakit. Jadi saat kita sakit, kita pergi ke dokter, kita diperiksa lalu diberi obat. Dan kita pun beristirahat. Selain itu, kita perlu berdoa supaya apa yang sudah kita lakukan, yaitu berobat, minum obat, istirahat, akhirnya diberkati Tuhan. Dan akhirnya Tuhanlah yang memulihkan kesehatan kita. Nah, kalau anak didik kami tentunya yang paling sederhana ya, contoh pertolongan Tuhan atas hidup adalah ketika menghadapi ujian. Ada ujian harian, ujian di semester, ujian akhir, dan ujian-ujian yang lain ya. Jadi anak didik bersungguh-sungguh berdoa ketika mau menghadapi ujian. Supaya apa? Supaya Tuhan memberikan kecerdasan dan ketenangan. Sehingga nanti anak didik mampu memahami pelajaran yang dipelajari sehingga dapat mengerjakan ujiannya dengan baik dan benar. Itu juga adalah contoh-contoh pertolongan Tuhan atas hidup kita. Nah, pada pembelajaran kita saat ini sudah cukup jelas ya anak didik apa yang akan kamu pahami. Dan sudah Ibu beritahukan semoga anak didik mengerti dari awal sampai dengan akhir pembelajaran kita. Nah, anak didik kami, yang menjadi kesimpulan dalam pembelajaran kita saat ini tentunya adalah sehebat-hebatnya manusia, kita tetap membutuhkan pertolongan Allah. Baik ketika menghadapi sukacita, maupun ketika kita sedang mempunyai masalah atau duka cita, seperti halnya yang dihadapi oleh Naaman ketika ia sedang sakit kusta. Bahkan seorang Naaman percaya bahwa Allah ada. Dan seorang Naaman percaya bahwa Allah adalah Allah yang berkuasa. Hanya Allah lah yang bisa menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Nah, apa pembelajarannya untuk kita? Maka sebagai manusia kita harus menyadari bahwa kita tetap membutuhkan Allah. Karena dia sumber pertolongan kita yang utama. Tidak ada yang bisa menandingi dia. Dia dalam arti Tuhan. Jadi pada pembelajaran kita saat ini dengan judul Allah penolongku yang setia. Tidak ada yang lebih setia daripada Allah untuk menolong kita. Nah, demikian untuk pembelajaran hari ini. Tentu sudah banyak hal-hal, sudah banyak materi yang kamu dapatkan pada pembelajaran saat ini. Nah, untuk menjadi bahan evaluasi untuk anak didik kami adalah ada 3 nanti evaluasi yang Ibu berikan untuk dikerjakan di rumah. Ini juga untuk mengingatkan tentang materi ini untuk penguasaanmu akan materi pembelajaran kita saat ini. Ada 3 soal yang Ibu sudah persiapkan untuk anak didik kami. Soal yang pertama adalah tuliskan ciri-ciri orang yang berpenyakit kusta. Tuliskan ciri-ciri orang yang berpenyakit kusta. Nah, yang kedua, jelaskan cara Allah menyembuhkan Naaman melalui Elisa. Jelaskan cara Allah menyembuhkan Naaman melalui Elisa. Soal yang ketiga, tuliskan salah satu pengalaman yang kamu yakini sebagai bukti pertolongan Tuhan dan bahwa Tuhan bekerja dalam hidupmu. Tuliskan salah satu pengalaman yang kamu yakini sebagai bukti pertolongan Tuhan dan bahwa Tuhan bekerja dalam hidupmu. Jadi soalnya ini tuliskan kembali ke dalam buku catatanmu, lalu diselesaikan, dikerjakan secara berurut. Tentu jawabannya sudah ada di dalam video pembelajaran ini. Tidak usah capek-capek cari jawaban dari yang lain-lain. Dari video pembelajaran ini jawabannya sudah cukup jelas. Tinggal bagaimana anak didik kami memahami pembelajaran hari ini. Cukup jelas ya anak didik kami? Nah, akhir kata senantiasa Ibu katakan ya kepada anak didik kami, kepada kita semua, agar senantiasa menjaga kesehatan
dan bersyukur kepada Tuhan atas setiap detik napas kehidupan kita, atas setiap pertolongan Tuhan, atas setiap hari yang masih bisa kita nikmati. Nah, bekerjalah, belajarlah dengan penuh sukacita, tetap bersyukur, semangat, dan tetap belajar semangat. Tuhan memberkati. Shalom.